Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat pertama masuk dalam surga, man akala tayyiban. Yang kedua, wa amila fi sunnah. Yang dia lakukan itu tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini jelas perlu kepada ilmu. Bagaimana sujud kita? Umirtu an asjuda ala sab'in. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Kalau seandainya sujud kita tidak terpenuhi 7 anggota sujud ini, berarti sujud kita belum dihitung. Kalau seandainya sujud kita belum dihitung, karena dia itu 1 dari 13 rukun salat, maka salat kita dianggap belum sah. Apa aja yang 7 itu? Yang pertama kata Nabi, dahi. Tapi Nabi tunjuk kemari. Yang pertama apa? Dahi. Tapi Nabi tunjuk kemari. Mazhab Abu Hanifah mengambil apa yang ditunjuk oleh Nabi. Berarti dahi yang dimasukkan oleh Nabi adalah ini. Tapi mayoritas ulama, termasuk mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mengambil perkataan Nabi. Lalu kenapa Nabi tunjuk kemari? Ini kesempurnaan sujud. Jadi kalau sujud ingin sempurna, dahi ini yang mesti, kena hidung itu sunnahnya. Jadi kalau berdasarkan perbedaan pendapat ini, Ustadz, apa hukum salat pakai masker? Dalam mazhab Hanafi enggak sah. Kenapa? Hidungnya tertutup. Bagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i? Sah. Kenapa? Karena dahinya menyentuh lantai. Umirtu an asjuda ala sab'in. Yang pertama dahi, yang kedua 2 telapak tangan. Yang ketiga, ya 2 telapak tangan ya. 1, 2, 3. 4, 5, 2 lutut. 6, 7 jemari kaki, terutama jempolnya. Dan jempolnya itu bukan hujung jempol, tapi bagian daripada bagian dalam telapak kaki, bagian jempol. Jadi kalau seandainya kita salat, kaki yang terangkat itu baru di atas 5 anggota sujud. Berarti apa? Belum terpenuhi salatnya. Karena sujudnya belum beres. Maka ini perlu kepada fikih. Perlu kepada mempelajari hukum-hukum syara'. 3 ilmu fardu ain. Ingat ini, 3 ilmu fardu ain. Semua ilmu itu fardu, semua ilmu itu wajib. Yang bermanfaat, semua ilmu itu wajib. Tapi wajibnya itu ada 2 versi. Ada fardu ain, semua kita, setiap pribadi kita wajib mempelajarinya. Yang kedua, ada sebagian saja mempelajari sudah cukup. Apa hukum mempelajari kedokteran? Wajib. Tapi kalau udah ada 5 orang, 10 orang, kira-kira cukup? Sudah, nggak wajib lagi kepada yang lain. Apa hukum mempelajari ilmu kimia misalnya? Wajib, tapi wajibnya bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Apa hukum mempelajari maqamat? Ya, nanti bisa kita duduk dalam kajian kita yang lain ya, insyaallah. Jadi intinya semua ilmu itu wajib, tapi yang fardu ain 3. Yang pertama tentang akidah dengan Dr. Amri Fatmi, yang kedua tentang fikih, dan yang ketiga tentang tasawuf atau akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah dalam melakukan ibadah. Jangan ada pamer, jangan ada ujub, jangan ada sum'ah, sebut-sebut kepada orang lain kebaikan kita. Bagaimana akhlak kita dengan sesama kita. Jangan hasad dengki, ya. Jangan takabur, itu akhlak dengan sesama kita. Bagaimana akhlak kita dengan orang yang lebih tua, akhlak kita dengan yang sesama sederajat atau yang lebih muda daripada kita. Bagaimana akhlak kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini semua dibahas dalam ilmu tasawuf. Mana yang paling panjang dari 3 ilmu ini? Tauhid, akidah, fikih atau tasawuf? Lihat aja kitab-kitabnya.
Akidah banyak yang dalam satu jilid, kecuali dibahas masalah-masalah rad syubhat dan seterusnya. Masalah-masalah ya yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, iya. Kalau masalah tasawuf, Risalah Al-Qushairiyah, Al-Hikam, Al-Ata'iyah. Tapi kalau fikih, Al-Bajuri berapa jilid? 2 jilid. Mughni Al-Muhtaj berapa jilid? 6 jilid. Tuhfatul Muhtaj berapa jilid? 10 jilid. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab berapa jilid? 23 jilid. Wah, Masya Allah. Kenapa fikih itu paling tebal? Karena membahas urusan manusia dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dari lahir sampai meninggal dunia. Bahkan dari sebelum dia lahir hingga setelah dia meninggal dunia. Jadi kembali kepada 3 kunci surga. Yang pertama, pastikan yang dimakan itu halalan thayyiban. Yang kedua, wa amila fi sunnah, yang dia lakukan itu tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, wa aminan nasu bawa'iqahu, orang-orang lain merasa aman dari kezaliman dan kejahatan dirinya. 3. Ini tentu yang dimaksudkan ini Rasulullah SAW menunjukkannya kepada orang-orang yang beriman. Karena syarat asasi itu tentu akidah. Ya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi 3 ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabat yang telah beriman. Dari 3 ini, mana yang fikih? Yang pertama dan yang kedua. Ya, memakan yang halal dan thayyiban. Kemudian yang dia lakukan tepat dengan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, orang-orang merasa nyaman dari kejahatan dirinya. Ini mungkin masuk dalam ilmu tasawuf. Maka Ustaz Hanan At-Taki telah mengingatkan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu fikih ini. Dinamakan juga dengan ilmu ahkam. Dinamakan juga dengan ilmu syariah. Dinamakan juga dengan ilmu halal wal haram. Ya. Dan mempelajari ini butuh kepada guru. Nggak cukup belajar sendiri begitu aja, nggak bisa. Kita harus pastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan ini dari seorang guru yang terpercaya, di mana guru ini sudah pernah mendapatkan ilmu dari gurunya yang terpercaya, hingga kepada tabi'in, hingga kepada sahabat, hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup enggak berguru? Enggak bisa, perlu berguru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para sahabat aja bertanya-tanya. Para sahabat bertanya kepada ulama di kalangan mereka. Kalau di Mekah para sahabat seringnya bertanya kepada siapa setelah wafat Rasulullah SAW? Kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di Madinah mereka banyak bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di Kufah mereka banyak bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Perlu belajar, perlu berguru. Ustaz, kami cukup Al-Quran dan Sunnah aja lah Ustaz. Enggak perlu. Dilihat dulu. Anda faham Al-Quran dan Al-Hadis? Saya membacanya dari terjemahannya Ustaz. Terjemahannya siapa yang buat? Manusia dalam masalah fikih itu terbagi kepada 2. Dalam masalah hukum terbagi kepada 2. Ini kayaknya banyak kali materinya, berat ya. Yang pertama mujtahid. Yang kedua muqallid. Siapa itu mujtahid dan siapa itu muqallid? Kita perlu tahu mujtahid itu siapa, karena selain mujtahid semuanya muqallid. Mujtahid itu orang-orang yang bisa mengeluarkan hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena mereka sudah memiliki alat-alatnya. Mereka menguasai bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya, nahu, sharaf, balaghahnya, bayan, ma'ani, badi'. Mereka mempelajari ilmu usulul fiqh. Mereka mempelajari berbagai disiplin ilmu, asbabun nuzul dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bagi mereka ini,
wajib berijtihad, wajib mengeluarkan hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka nggak bisa mengikut yang lain karena mereka sudah mencapai level mujtahid. Sedangkan selain mereka itu namanya muqallid. Apa itu muqallid? Yang bertaklid kepada mujtahid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muqallid ini untuk bertanya kepada mujtahid. Fas'alu. 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dalam surah An-Nahl dan dalam surah Al-Anbiya. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyakan kepada orang yang alim. Jika kalian tidak tahu, maka disinilah penting kita kepada para ulama. Siapakah para ulama itu? Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris dari Rasulullah SAW. Pingin ketemu dengan Rasulullah SAW, pingin dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadiri majlis ulama. Karena mereka menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari guru mereka. Guru mereka mendapatkan dari gurunya lagi. Hingga kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan Islam. Kelebihan kita umat Islam. Ilmu kita itu ada silsilah sanadnya. Bukan hanya dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam hadis. Dalam fikih pun kita perlu bersanad secara keilmuan. Jadi bagi yang ingin belajar lebih lanjut lagi, insyaallah mudah-mudahan besok malam kita bisa ketemu di Masjid Al-Latif. Ini muqaddimah pertemuan kita di malam yang bahagia ini, ya. Perlu kita bertanya, misalnya tadi Ustadz, ketika mau selawatan kita ada qiyam. Kenapa ada qiyam? Apa itu mahallu qiyam ya Ustaz? Sebenarnya qiyam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya qiyam kita itu memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam selawat kita. Tapi Ustaz yang hadir kan bukan Rasulullah. Yang hadir itu kan ustaz-ustaz yang di depan ini. Kami ini datang kemari, di antaranya adalah menjadi penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang khatib Jumat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua mesti diam, semua mesti dengar? Karena ini adalah penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam alam. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan dan momentum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.